Kamar mandi. Video ini berasal dari pengguna TikTok bernama Reyes. 3 orang laki-laki sedang berkumpul di rumah salah satu dari mereka, menikmati malam yang tenang. Tapi suasana berubah ketika pemilik rumah mulai mendengar suara-suara aneh datang dari arah ruangan yang pintunya tertutup. Awalnya mereka mengabaikannya, mengira itu hanya suara tikus atau hewan malam yang lain. Suara itu terus berulang. Merasa terganggu, mereka akhirnya memutuskan untuk memeriksanya. Dan ini adalah hasil dari rekamannya. Están escuchando, yo llego. Se están escuchando mazo de ruidos, tú. Yo vine del baño. No vayas, estás loco, ¿eh? Hermano, ¿Qué es lo que quiere que vayas? Vale, venga, poco a poco, tira. Una polla. Una polla. Una polla. No. Ocho, para. Pon la linterna, hermano, ¿qué haces? ¿Estás loco? Se está escuchando de tu hermano. Escúchame, pon la linterna ahí. Hermano. ¿Hola? Una polla. Dios. Hermano, esto da mucho mal rollo, ¿eh? ¿Hay alguien ahí? No. Hermano. Tira, vamos a ver lo que hay. Pero, hermano, no. Vamos a ver, acércate un poco más. Tira. Asoma la cámara. Acércate. Acércate lo que hay, acércate. Vale, ahí no hay nada. No hay nada. No hay nada ahí. ¡Hostia puta! Corre, hermano, corre. Salah satu dari mereka mengangkat kamera handphone dan mengarahkannya ke lorang menuju ruangan yang pintunya tertutup. Ketika si perekam mengarahkan kameranya ke dalam ruangan kamar toilet. Di dalam bak mandi, tampak ada seseorang atau sesuatu sedang mengintip. Sosok pucat berambut panjang yang matanya besar menatap langsung ke arah kamera, tak bergerak, tak berkedip. Ketiga orang itu langsung berlari menjauh dari penemuan mereka, membuat suasana dipenuhi oleh kepanikan dan dilanda dengan ketakutan. Apakah mereka benar-benar merekam penampakan hantu? Atau ini hanyalah tipuan yang telah direncanakan? Jam 3 pagi. Saya pernah membahas video dari Lian Rito di channel ini sebelumnya. Selama seminggu terakhir, rumahnya berubah menjadi sumber teror tanpa henti. Semuanya bermula dari suara-suara aneh yang terdengar setiap malam. Ketukan pelan, langkah kaki, bisikan yang seakan berasal dari sudut-sudut gelap rumah. Dari hari ke hari, aktivitas paranormal itu tidak hanya berlanjut, tetapi malah semakin menjadi-jadi. Kini Lian Rito selalu terbangun sekitar jam 3 pagi. Pada suatu malam, aktivitas paranormal itu kembali. Kali ini lebih kuat dan lebih dekat. Otra vez el demonio que me está molestando de vuelta. Aquí está. ¿Quién sos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No sos bienvenido, andate. Andate. Me tenés cansado, mostrate. No te voy a tener miedo. Andate de acá. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Gagang pintu kamar mandi tiba-tiba bergetar agresif, seolah ada seseorang yang mencoba keluar. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka sendiri. Tapi ketika dia memeriksanya, tidak ada siapapun di dalam. Seperti yang sudah kamu tahu, Lian Rito memasang CCTV di kamarnya. Dan ini adalah fenomena yang terekam kamera. ¡Sos hijo de puta!
Saat dia tiduran di atas kasur, pintu kamar mandi terbuka lebar dengan tiba-tiba. Ketika dia masuk untuk memeriksa, tirai kamar mandi ditepuk sesuatu, seolah ada yang bersembunyi di baliknya. Tapi lagi-lagi, ia tidak menemukan siapapun. Bagian yang menyeramkan terjadi setelah itu. Saat Leandrito melewati pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya, dia melihat sosok bayangan hitam mengendap-endap di seberang ruangan, sebelum beberapa detik kemudian menghilang dalam kegelapan. Leandrito mengatakan, setiap malam situasinya semakin memburuk. Dia kini berusaha mencari seseorang yang bisa mengusir entitas tersebut dari rumahnya. Pindah rumah. Video selanjutnya berasal dari pengguna TikTok bernama Saf and Jack. Seorang pria bernama Jack dan pasangannya, Savannah, baru saja pindah rumah. Pada awalnya semuanya tampak normal. Ruangannya nyaman, pemandangannya indah, dan mereka merasa telah menemukan tempat yang ideal untuk memulai hidup baru. Sayangnya, keanehan mulai terjadi. Pintu-pintu sering terbuka sendiri, dan suara-suara aneh mulai terdengar, terutama pada malam hari. Suatu pagi, sekitar jam 6, Jack terbangun sendirian. Savannah yang sudah berangkat kerja lebih awal. Sementara Jack mendengar suara ketukan yang samar dari dalam kamar tidur. Berulang kali cukup untuk membuatnya merasa terganggu. Akhirnya ia memutuskan untuk merekam sambil memeriksa sumber suara yang ia dengar. Dan saat itulah sesuatu terekam. Okay, so it's like almost 6 in the morning, and Savannah's already gone to work, but I've been hearing this tapping noise for like the last 20 minutes. That's the air conditioner. It's not what I'm hearing. It sounds like someone's tapping with their finger. You hear that? Guess I'll go back to bed. Saat Jack mengarahkan kamera ke arah kamar tidur, penampakan aneh diam di atas kasur. Terlihat sepersekian detik sebelum menghilang begitu saja ketika Jack menyorot kembali ke tempat sosok tersebut muncul. Suatu hari, Savannah juga mengalami kejadian yang menyeramkan. Ini adalah video yang ia rekam. Hey, so I know some of you don't believe me, but I've been starting to get goosebumps and the hair on the back of my neck is starting to... What the hell?! We are moving. What happened? Ia melihat siluet tubuh seseorang atau sesuatu berdiri di balik tirai shower. Ketika ia menarik tirai itu, tidak ada siapapun. Beberapa detik kemudian, Jack muncul dari arah berlawanan, memastikan bahwa tidak mungkin itu adalah ulahnya. Di malam yang lain, Jack merekam Savannah yang sedang bersantai menonton TV. Saat itulah ia tidak sengaja menangkap sesuatu dalam videonya. You look tired. Yeah, kinda. Tonight was a long night. It was. Why are you filming me? You just look really good right now. I do think we're a pretty attractive couple. Don't you think? Yeah, definitely. Oh my god. What? What happened? Did you see something? Dua bayangan tampak bergerak cepat di jendela, yang bisa jadi itu hanya sekedar pantulan dari seseorang. Beberapa detik setelahnya, sosok berpakaian putih terlihat bergerak di luar jendela. Ketika mereka keluar untuk memeriksa, tidak ada siapapun, tidak ada jejak, tidak ada suara, seolah sosok itu tidak pernah ada.
Pada malam berikutnya, Savannah mendengar suara dari arah balkon. Jack pergi memeriksa dan mencoba untuk merekamnya. Okay, so Savannah's saying that she's hearing voices out on the balcony, so I told her I would check it out. What the hell is that? Oh, I definitely just saw somebody out there. Did you see something? Di luar jendela, berdiri seseorang atau sesuatu, penampakan bayangan hitam menyerupai manusia. Sosok itu berdiri diam, lalu menghilang begitu cepat saat ia menoleh karena mendengar suara dari dalam ruangan. Dari balik sudut yang gelap, sesosok wajah pucat berambut panjang tampak mengintip, memperhatikan setiap langkah Jack tanpa berkedip. Aktivitas paranormal ini tidak hanya terjadi pada malam hari saja. Jack juga menangkap entitas yang seolah mengikuti mereka, bahkan ketika sedang berada di luar rumah. Are you recording? You're such a pervert. I'm just documenting your progress. Documenting my progress. Terlihat entitas seperti seorang pria yang duduk di kursi mobil, seketika menghilang ketika ia menyadarinya, bersamaan dengan kamera yang menyorot ke arah sosok itu muncul. Malam harinya Jack mendengar sesuatu. Ia mengambil ponselnya dan mulai merekam. What are you doing? I think I heard something. What the? Jesus Christ! Tertangkap sosok transparan seperti bangkit dan menghilang begitu saja, membuat Jack ingin kembali ke kamarnya. Tapi, dikejutkan oleh Savannah yang mengikutinya dari belakang. Mereka berdua menyadari satu hal. Apapun yang berada di apartemen itu, tidak ingin mereka tinggal di sana. Sampai saat ini, Jack dan Savannah tidak memposting apapun untuk memberikan update. Sementara itu, para viewer berkomentar bahwa itu adalah arwah dari seseorang yang pernah tinggal di rumah yang kini mereka tempati. Pertanyaannya, apakah yang terekam itu benar-benar hantu? Atau hanya tipuan yang direncanakan bersama dengan pasangannya? Rumah berhantu. Video berikutnya berasal dari channel YouTube Fourth Wall, channel yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Dalam video sebelumnya, S memasuki sebuah rumah kosong di Jepang yang terkenal angker. Dari eksplorasinya, sebuah pintu yang sebelumnya terkunci rapat, tiba-tiba terbuka tepat saat S melewatinya, seolah mengundangnya masuk. Setelah memasuki ruangan itu, perilaku S berubah. Ia panik, berlari bolak-balik, seperti sedang mencoba menyingkirkan sesuatu yang menempel pada dirinya. Pandangannya terus tertarik pada kursi yang menghadap ke jam aneh menggantung di dinding. Setelah berusaha keluar dari ruangan tersebut, kamera menangkap entitas gelap yang bersembunyi di dalam ruangan. Setelah kejadian itu, tim Fourth Wall memutuskan untuk menyelidiki tempat tersebut, berharap menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada S. Mereka menyelidiki rumah itu selama seminggu. Semuanya tampak normal, setidaknya pada awal penyelidikan mereka. Selama mereka berada di sana, pintu terkunci dari ruangan misterius yang terbuka sendiri untuk S dan tidak pernah terbuka untuk siapapun di antara mereka. Seolah-olah rumah itu memilih siapa saja yang boleh masuk. Fourth Wall memutuskan untuk mengirim rekan mereka, Meguro, untuk menjelajahi rumah besar itu. Ia membawa temannya, Kawasaki, dan keduanya sepakat untuk menginap semalam di dalam rumah angker tersebut. Dan malam itulah mereka berhasil merekam sesuatu yang benar-benar mengerikan.
回なんかありました？いや、特に。Kedua pria itu memasang kamera berfitur night vision dan bersiap untuk tidur, masing-masing di ruangan yang berbeda. Salah satu kamera statis menangkap sebuah fenomena di mana patung kecil yang bergerak sendiri dan jatuh, sama persis seperti yang terekam oleh S beberapa hari sebelumnya. Tidak lama setelahnya, Kawasaki tiba-tiba mendengar suara jam dinding berdentang, suara yang tidak pernah terdengar sebelumnya selama mereka berada di sana. Terdorong oleh rasa penasaran, ia mengikuti suara itu hingga membawanya tepat di depan pintu misterius yang selama ini terkunci rapat. Dan saat itulah, pintu itu terbuka sendiri, seolah-olah sedang menunggu Kawasaki untuk masuk. Kawasaki-kun. 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 Mego-san? Mego-san? Kawasaki-kun. Kawasaki-kun.
calle. Ketika Meguro akhirnya berhasil memaksa dirinya masuk ke ruangan tersebut, ia menemukan Kawasaki duduk kaku di sebuah kursi, menghadap langsung ke jam dinding anak itu. Matanya bergerak cepat, berputar-putar tanpa fokus seperti seseorang yang sedang kerasukan atau terperangkap dalam semacam kondisi yang tidak bisa ia kendalikan. Meguro mengguncang tubuhnya berulang kali hingga Kawasaki tersadar, dan tanpa berpikir panjang, mereka berdua langsung melarikan diri keluar dari ruangan itu. Menurut Meguro dan tim Fort Wall, suara dentuman jam dinding yang hanya terdengar oleh Kawasaki itulah yang menariknya masuk. Cara yang sama, seperti ketika S seolah terdorong mendekati ruangan tersebut. Viewer berkomentar, Meguro hanya bisa masuk karena entitas itu sedang sibuk dengan Kawasaki, membuat pintu kehilangan kekuatannya untuk tetap terkunci. Bahkan S pun sebelumnya tampak berjuang keras agar bisa keluar dari ruangan tersebut, seperti mencoba melepaskan diri dari sesuatu yang tidak terlihat. Jadi apakah ini benar-benar kasus rumah berhantu? Dalam garasi. Dalam video ini, seorang Reddit user bernama Feli Mundo sedang bersiap-siap dan bersantai di luar rumah sekitaran jam 7 pagi. Menurut pengakuannya, hanya dirinya yang berada di area itu, sementara seluruh keluarganya masih tertidur pulas di kamar masing-masing. Fedimundo menjelaskan bahwa ia berada di luar karena akan menyalakan rokok sambil duduk di kursi yang menghadap ke hutan dekat rumahnya. Ketika ia memperhatikan sekeliling, ia dikejutkan dengan penemuan menakutkan lewat jendela pintu garasinya yang terpisah dari rumahnya. Menyadari bahwa itu tidak mungkin salah satu dari keluarganya, Felimundo seketika merasa ada yang tidak beres dan mulai merekam. What the bro? Okay, cool. Di awal video, kaca jendela terlihat normal. Tapi selang beberapa detik dalam rekamannya, terlihat seperti kepala misterius tampak perlahan memanifestasikan diri, seolah-olah merespon kehadiran Felimundo. Wajahnya pucat, hanya menatap, tanpa adanya ekspresi. Jika kita perhatikan lebih baik, tidak terlihat bagian tubuhnya dalam pintu kaca jendela. Hanya ada kepala memperhatikan si perekam yang mengacaukan jam bersantainya di pagi hari. Dipenuhi dengan rasa penasaran, Felimundo memberanikan diri untuk mengecek apa yang sebenarnya ada di dalam garasinya. Anehnya, dia tidak menemukan tanda-tanda apapun atau siapapun di sana. Sampai saat ini, ia tidak mengetahui apakah yang ia temukan itu hanya semacam ilusi dari pantulan benda atau benar-benar entitas yang kebetulan menampakkan diri.